Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Setiawan. Pada siang hari ini, saya ingin membahas tentang pergeseran tentang teori Veblen, yaitu conspicuous consumption di era digital Indonesia. Yang pertama yaitu bahwa evolusi Confucius consumption ini bagaimana Indonesia itu perpindahan dari pamer fisik menjadi pamer digital. Maksudnya itu banyak orang sekarang itu bukan memiliki kepemilikan realitas atau kepemilikan yang asli, tapi cuma melalui digital. Contoh, saya tidak punya mobil, lalu saya foto dengan mobil yang mewah dan sebagainya, lalu saya upload di IG, di TikTok dan sebagainya, itu disebut dengan pamer digital. Ada 3 poin yaitu bagaimana status perpindahan dari pamer fisik menjadi pamer digital. Kalau kita lihat yaitu status kini dibangun dari representasi digital melalui TikTok, IG, YouTube, WhatsApp, Twitter atau X dan sebagainya. Karena di Indonesia ini termasuk pengguna aktif media sosial terbanyak. Apalagi di TikTok itu media sosial paling aktif itu di sedunia itu ada di Indonesia. Ada sekitar 100 pengguna yang aktif itu 150 juta sekian. Nah, terusnya yang kedua itu lahirnya fenomena meminjam barang-barang mewah seperti tas, mobil mewah dan sebagainya hanya untuk disewa untuk konten. Nah, ini perpindahan yang tadi saya jelaskan. Yaitu selanjutnya itu peralihan dari loud luxury menjadi quiet luxury. Bagaimana tanpa logo besar? Kalau kita lihat dulu orang suka dengan logo yang besar, namun ketika kita sekarang ini tidak suka dengan logo yang besar. Contoh ada uh, tas ori, Nike atau Adidas, maka logonya kecil dan sebagainya. Itu ada uh, perubahan ya kalau kita lihat. Contoh yang tadi kasus nyatanya itu yang seperti saya tadi udah jelasin, mobil sport disewa 1 jam untuk konten, mungkin konten weekend vibes, terus konten white luxury, private studio, SGO dan ISOP dan sebagainya. Yang kedua yaitu bagaimana bentuk baru status signaling di Indonesia. Contoh kalau kita lihat ada 3 poin di sini, quick luxury dan minimalistis aesthetic. Bagaimana sparring experience atau pengalaman ini, contoh travel ke Sumbawa, terus fine diner oleh artis dan sebagainya. Soalnya yang kedua yaitu curated activity, dari bagaimana narasi yang sederhana tapi visualnya mewah. Yang ketiga, status berbasis selera, contoh berestetika dan kurasi. Contoh bentuk status signaling ini, kalau kita lihat contoh Flat Lie, bagaimana skincare premium minimalis. Dia travel premium, contoh ke Sumbawa, ke Raja Empat, dan sebagainya. Soalnya yang ketiga, bagaimana konten struggle, yaitu berlatar apartemen mewah. Nah, itu salah satu bentuk status signaling. Yang ketiga, yaitu bagaimana dampak pada strategi merek premium lokal. Atau pemasaran merek dalam premium lokal. Kalau kita lihat yang ada fokus pada storytelling dan craftsmanship. Jadi bagaimana kolaborasi antara influencer berbasis nilai estetika. Jadi seorang influencer ini juga harus mengetahui keestetikan daripada media sosial. Contohnya ada inklusivitas digital, bagaimana komunitas, waiting list. Selanjutnya, yang ketiga itu transparansi produksi sebagai bentuk authentic luxury. Mari kita lihat contohnya.
Contoh di buyback prosesnya anyaman 3D. Terus bagaimana artisan handmade kalau kita lihat soalnya ada bahan natural terlihat transparan, ada namanya sensatia botanical, bahan natural transparan. Soalnya ada bagaimana button skull society, bagaimana inklusivitas komunitas itu terjadi. Nah, itu bagaimana brand lokal itu mengadaptasi dari uh, pemasaran premium. Nah, kalau kita lihat sekarang juga banyak yang memanfaatkan oleh media sosial dan influencer-influencer yang ada. Yang terakhir yaitu bagaimana makna sosial uh, perubahan bagi konsumen Indonesia. Yang sangat sangat mencolok kalau kita lihat yaitu ada tekanan sosial baru. Kalau kita hidup di 2025 ini kan hidup di semua serba cepat atau kita itu bergantung pada teknologi kalau kita lihat. Dan teknologi itu salah satunya yaitu media sosial. Nah, kalau kita lihat tekanan sosial baru itu ada distraksi. Kita hidup itu harus estetik. Contoh hidup bermedia sosial harus cantik, pinter, cerdas, dan sebagainya. Makanya yang ditampilkan oleh media sosial itu biasanya yang bagus-bagus, yang cakep-cakep, tapi yang kayak tidak perjuangannya ataupun apa itu tidak terlihat. Sehingga ada tekanan sosial baru. Bahkan kalau kita lihat banyak orang Gen Z itu melihat media sosial, oh tahun umur 2000 umur 25 tahun kita harus sukses. Umur 30 tahun harus sukses. Nyatanya tidak seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu mempunyai anak di usia sekitar 60 sampai 70 tahun. Terus kalau kita lihat eh, imam ada 4 madhab untuk Imam Hanafi. Imam Hanafi itu mulai belajar agama itu di usia puluhan tahun, bahkan ada yang mengatakan 40 tahun. Artinya pada saat itu tidak ada tekanan sosial baru. Namun kalau kita lihat sekarang banyak sekali tekanan sosial yang ada. Kita di WA, mungkin teman kita nge-share video dan sebagainya tentang bahwa usia 25 tahun harus memiliki rumah dan sebagainya. Nah, ini menjadi distraksi bagi kita sebagai manusia yang dimana didistraksi oleh tekanan sosial yang melalui media sosial. Nyatanya tidak seperti itu, bahwa kita tuh hidup uh, mempunyai uh, jalan yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di media sosial mungkin banyak kasus dan sebagainya. Nah, apakah bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, itu adalah bagaimana makna sosial itu terjadi sekarang. Bagaimana atau kita lihat yang pertama identitas diri terbentuk lewat persona digital. Contoh eh, kita mencet misal Ustadz Abdul Somad, makanya di situ ada tulisan penceramah dan sebagainya. Makanya ya, disebut personal branding ya. Yang kedua yaitu tes atau knowledge sebagai hierarki sosial baru. Kalau kita bagi kita orang yang tahu komunitas mobil, maka kita tahu mobil pelek mana yang bagus dan sebagainya. Kita di dunia skincare. Skincare mana yang bagus, terus harganya yang tinggi yang mana, itu pasti tahu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Yang ketiga yaitu dilema antusitas dan tekanan mental. Nah, ini yang problem kita yaitu bagaimana tekanan mental itu terjadi. Kesimpulannya bahwa status bergeser dari logo mencolok menjadi estetik. Jadi kalau dulu itu logo itu sangat mencolok, sekarang itu
berestetik. Mungkin kalau kita lihat baju Puma dan sebagainya, mungkin logonya hanya kecil aja. Maksudnya digitalisasi menciptakan aspirasi dan concern sosial. Jadi kalau kita positifnya memang menciptakan aspirasi ya, tapi ada tekanan sosial baru. Maksudnya merek lokal premium harus mengedepankan narasi, kualitivitas, eksklusivitas. Yang terakhir yaitu konsumsi kini menjadi representasi diri dan simbol sosial baru. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi perubahan-perubahan yang ada di consumption teori Veblen ini. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.